Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga tercinta di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Bagaimana kalian sudah siap? Ya, silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada hal penting langsung kalian catat di buku kalian ya. Oke. Pada tema 1, subtema 1 ini kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Disimak baik-baik ya supaya kalian bisa paham dan mengerti tentang materi ini nanti ya. Coba perhatikan di sini ada gambar. Di sini ada Pak Rudi dan Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci. Nah, di sini kita lihat kelincinya Pak Rudi banyak sekali. Dan Edo sangat menyukai kelincinya Pak Rudi sampai-sampai Edo mau untuk memberikan makan kelincinya. Coba perhatikan di sini. Siapa yang tahu alat gerak kelinci? Ya, betul. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Makhluk hidup itu memiliki satu ciri, yaitu bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada hewan dan manusia, alat gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama alat gerak yang aktif, kemudian ada alat gerak pasif. Kalau alat gerak yang aktif itu di dalam tubuh dinamakan otot, kemudian alat gerak yang pasif itu tulang. Kalian bisa lihat di sini yang warnanya merah ini otot, kemudian yang berwarna putih ini adalah tulang. Kenapa sih otot disebut dengan alat gerak aktif? Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat bergerak, sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi harus ada otot agar tulang bisa bergerak. Sekarang kita akan masuk tentang alat gerak hewan. Di sini hewan itu bisa bergerak dengan menggunakan kaki, sayap, menggunakan sirip, dan juga ada yang hewan bergerak itu dengan menggunakan otot perut. Selain untuk bergerak, alat gerak hewan ini juga bisa digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga bisa berenang. Jadi tidak hanya untuk bergerak saja, ada yang juga bisa digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Coba kita lihat di sini hewan yang bergerak dengan kaki. Perhatikan di sini ada gambar rusa. Rusa bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada katak. Ya, katak ini menggunakan kaki untuk melompat, bergerak ya. Untuk orangutan bergerak menggunakan kaki dan tangannya. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan sirip. Kalian sudah tahu ya, pasti sudah tahu. Ya, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Semua jenis ikan itu bergerak dengan sirip. Ada juga hewan yang bergerak dengan otot perut. Ya, ini adalah contoh hewan yang bergerak dengan otot perut, yaitu ular.
Dan ada juga hewan yang bergerak dengan menggunakan sayap. Di sini Ustadz beri contoh lebah dan burung. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Begitu juga hewan. Kalau hewan tidak punya organ gerak, maka hewan tersebut juga tidak bisa melakukan apapun. Nah, sekarang kita coba baca dan perhatikan paragraf berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Apakah kamu masih ingat apa itu ide pokok? Ya, mungkin di kelas sebelumnya sudah mempelajarinya di kelas 4. Ya, apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, kamu harus membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Dari paragraf itu kamu baca ya. Kemudian kamu cari atau tentukan kalimat utama dari teks tersebut. Cari kalimat utama. Setelah menemukan kalimat utamanya, nah, kalian menentukan inti dari kalimat utama karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Ya. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembangan. Jadi tidak semua dari paragraf itu adalah ide pokok semuanya, tetapi di situ ada juga kalimat pengembang. Jadi dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Kalau kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Coba sekarang kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Ini paragrafnya yang tadi ya. Setelah kalian baca, di sini kita bisa menentukan bahwa kalimat pokoknya ada di awal kalimat yang ini. Jadi atau kalimat utama yang ini ya, yang diberi tanda merah. Jadi dari kalimat utama ini kita bisa mengambil apa sih ide pokoknya. Jadi ide pokok dari kalimat ini adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi ide pokok dari paragraf ini adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat pengembang. Ini adalah mengembangkan dari ide pokok tadi. Baik, cukup sekian materi yang Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ini membantu kalian untuk bisa memahami dan mengerti ya. Selalu semangat belajar, beribadah, dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.